Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, hari ini kita bertemu dengan seorang guru ya, yang biasa dipanggil Isumaji ya, Ki ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ki. Apa kabar Ki? Alhamdulillah. Ki, kedatangan kita ke sini ingin menanyakan tentang edukasi terkait al ini yang selama ini cukup ramai diperbincangkan di masyarakat. Ada yang bilang itu karena sugesti, ada juga yang bilang bahwa lagu itu hanya berfungsi antara dia sama dia, satu ruang lingkup padepokan itu lah, tapi sama orang lain tidak berfungsi sama sekali. Untuk pemirsa juga mungkin kepengen tahu kebenarannya, sebenarnya ilmu lagu itu apa sih? Yang mulai dunia ini ialah ilmu keselamatan. Sebenarnya kalau mau dibilang ilmu mental, ilmu rapet, ilmu bisa kaku, itu semuanya itu kan dari sugesti. Rata-rata dari sugesti. Yang didorong oleh energi. Tapi pada dasarnya ya jangan berharap kalau misalnya orang nyerang, musuh nyerang kita, orang bisa mentang, orang bisa rapet, itu kan kembali lagi keselamatan, pertolongan Tuhan. Artinya tidak bisa semata-mata kita andalkan. Nggak bisa. Dan itu pun nggak bisa kita bawa sombong-sombongan. Karena yang kita ini Tuhan, Allah, gitu kan. Jadi anggaplah ini untuk jaga diri kita sendiri, bukan untuk hebat-hebat. Ya pada saat orang lagi main-main atau dalam sesi ini kan, sesi yang kesel, kita ditabok, ditampar, digampar, kena, kok jebol aku? Ya nggak bisa, itu kan sesi bukan berniat untuk zolim, yang benar-benar niat membunuh kan. Tapi kembali lagi tadi hakikatnya kan yang punya ilmu ini kan Allah. Jadi ya kita serahkan kembali kepada Allah. Bahwasanya keselamatan itu milik Allah untuk kita. Kalau pada sejatinya sih, memang pada praktek di luar sana, kalau kita bertikai atau berantem dengan niat zolim atau dibegal gitu ya, kemungkinan berapa persen sih bahwa ilmu mental atau kaku itu memang benar-benar ada? Ya memang kalau menurut pengalaman yang sudah ya memang itu memang ada reaksi memang itu kan, memang berfungsi. Tapi pada saat kita terjepit, seperti misal ada teman dikeroyok jadi kita mau bantu, jadi hampir matilah teman tadi kan, jadi kita ini halangi di situ, orang bisa itu langsung, itu sudah pernah ada kejadian langsung kaku, mental langsung kaku gitu. Itu nyata berarti ya? Nyata itu banyak yang waktu pas dari Batam gitu kan, dia magarin rumah pakai ilmuwan ini sampai orang tuh yang terang-terangan itu sampai kesetrum gitu. Itu tergantung dari tingkatan yang disugestikan, yang dimasukkan ke dalam energi tersebut. Berarti sugesti itu bersumber dari energi, yang diisikan oleh para guru. Iya. Jadi untuk mempertajam itu ialah kita di ilmu lain ini kan ada diri baru sendiri. Nah yang itu kan metodenya kan ucap nyata, ya kan sugesti. Jadi untuk mempertajam ucap nyata itu ialah dengan zikir. Untuk mendapatkan ilmu tersebut itu perlu bimbingan berapa lama? Kalau untuk bimbingan itu paling kalau untuk misal, ya aku juga sebenarnya bingung kan kalau dibilang ilmu lagu ini mana. Kalau menurut aku pribadi, ilmu ini ya masih termasuk ilmu hikmah kalau yang namanya isya. Nah, tapi bedanya di sini energi yang
yang selalu kalau misalnya kurang wirid harus dicas kan banyak kan. Jadi ya agak membingungkan sih. Kalau pandangan asli Laduni untuk Laduni itu kan yang berasal dari Allah langsung turun kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya. Contoh, anak umur 5 tahun 6 tahun dia udah hafal Quran. Nah, itu kan memiliki kelebihan. Kelebihan itu yang turun dari Allah langsung, yang disebut Laduni, tidak mengisi atau apa. Kenapa para spiritual atau para pelaku-pelaku jihad al-hikmah ini menamakan itu Laduni? Ya, kalau menurut yang sudah dipelajari, yang sudah dikasih oleh guru itu keinginan tersebut adalah dari para wali, para sunan, wali Allah yang diturunkan kepada murid-muridnya, yaitu berupa karomah itu. Tapi kan kita kan beda dengan murid-murid mereka, itu beda beliau-beliau situ. Mereka lebih ke mengkaji benar-benar, kaji diri, mengenal Tuhan kan. Makanya karomah bisa turun. Tetapi kalau kita sekarang ini cuma sekedar sholat misalnya kan, mengandalkan ini itu kan nggak sama gitu dengan mereka. Artinya yang kita dalam ini ilmu karomah, sehingga manfaatnya Laduni. Dan sebentar itu mental-mental. Ya. Nah, itu memang khusus untuk kasat mata atau memang zahir batin? Artinya gaib juga bisa. Oh, artinya gaib juga mental kalau mau menyerang. Bisa, tapi tergantung dari seberapa besar Oh, energi. seberapa besar energi. Untuk mencapai tingkat tinggi itu berapa lama sih? Nah, itu ada tergantung. Kalau misalnya itu kan ada tingkat-tingkatan ya, gitu kan. Kalau misalnya tingkat awal, tingkat dasar, misalnya tingkat utama, tingkat guru 1, guru 2, guru 3, itu kan amalannya beda-beda. Ya tergantung dari cara mereka tirakat, berzikir. Ya, beda-beda. Iya, beda-beda. Dan satu kalau misalnya kita diisi guru, misal di Sukmapati Raga diisi oleh guru, aku juga begitu juga diisi. Nah, dalam hasil isian itu beda-beda hasilnya, tidak sama. Misal seumpama Aki diisi oleh guru tadi ilmu laduni, aku juga ilmu laduni, tapi Aki punya kemampuan bisa mengeraskan bohlam, bahkan ditijak, digantungin, enggak ini. Nah, aku belum tentu bisa. Itu kelebihan masing-masing. Untuk sumber energi itu dari wirid atau dari amalan-amalan tertentu? Kalau untuk energi itu dari diri terbanyak tergantung lah. Kalau kunci ini kan macam-macam, ada yang tingkat murid untuk kuncinya ini, untuk tingkat guru untuk kuncinya ini, kan hitungannya itu beda. Jadi kalau mungkin berantem biasa atau mungkin tidak fungsi diri ya. Mungkin bisa jadi Kalau membegal atau memang sengaja dia membunuh, bisa jadi tanpa kita ketahui, itu. tanpa disengaja. Jadi keadaan terdesak gitu, baru karomah itu muncul lagi. Iya. Tapi kalau misalnya seumpama kita cari situ, ya, insya Allah tidak berfungsi lah. Kalau kita sombong, Ya, kita sombong, ujub, itu merasa diri kita hebat, jadi insya Allah tidak fungsi. Syaratnya apa nih Ki, kalau untuk mendapatkan ilmu laduni ini? Kalau syaratnya untuk dapat ilmu laduni ini simpel. Yang penting tidak melanggar larangan agama. Apa yang dilarang agama itulah pantangannya. Udah itu ibadah itu nomor 1. Semakin kita kuat ibadah, insya Allah pertolongan Allah kita makin mustajab. Artinya kalau kita melanggar pantangan tersebut, apakah ada efek ke diri kita atau hanya hilang aja ilmu itu? Dengan sendirinya energi tadi menipis dan sirna. Berarti asal dari ilmu laduni itu dari ilmu para wali. Oh, jadi tertitislah ke para guru dan kita bisa mentransfer energinya melalui itu.
manfaatnya laduni itu cuma mental-mental atau ada apa lain? Untuk pengobatan, misalnya untuk pangkaran, nah itu memang sudah banyak terbukti. Dan kalau untuk itu sesuai niat kita, karena kan itu kan metode ucap nyata, apa yang kita ucapkan itulah niat kita. Nah, sesuai dengan porsi masing-masing. Oke, baiklah sahabat, jadi intinya ilmu laduni itu adalah ilmu karomah yang bisa dimiliki siapa aja yang mungkin berhati bersih, tidak sombong, karena ilmu karomah ini bukan setiap saat bisa muncul, tapi dengan keadaan terdesak. Pertolongan Allah itu memang bukannya kayak makan cabai rawit langsung jadi, tapi dia bertahap. Di saat Allah melindungi baru dia akan terbentuk karomah itu ya. Jadi siapa aja mungkin bisa mendapatkan ilmu karomah, dan ini bisa dinyatakan nyata. Tidak ilmu dipraktekkan, bukan ilmu rebus yang dipraktekkan untuk kebal atau mental-mental. Mungkin pernah kita melihat para pendepokan latihan itu ya, dia mental-mental itu karena sudah dilatih dengan membangkitkan amal suci dia. Amal suci diri sejati itu sudah dibangkitkan, dilatih. Gimana caranya orang itu bisa emosi, lalu kita bisa mempraktikkan ilmu laduni itu, energinya ada apa enggak gitu. Sebenarnya memang pada dasarnya energi itu sudah ada di badan kita, cuman dia masih tertidur, masih belum aktif. Di saat guru membantu membangkitkannya, maka energi itu ada. Energi itu ya termasuk energi dari ruh kita sendiri. Nah itu bisa jadi proteksi diri kita, perlindungan, keselamatan, bisa pengobatan juga gitu. Jadi ingat, ilmu karomah ini bukan ilmu yang dipertontonkan, benar ya? Karena ilmu karomah ini bukan ilmu rebus, tapi ilmu keimanan, keyakinan, bukan untuk dibuktikan, dipublikasikan. Karomah itu akan timbul dari diri kita sendiri, sesuai keyakinan, sesuai dengan hati kita, tujuannya apa. Kalau tujuan yang baik, insya Allah karomah itu akan menyertai dalam hidup kita. Oke, baik, sore ini jadi itu aja dari Berita Metro Live. Kita ketemu langsung dengan guru besar P. Sumaji dari perguruan mana ini? Budi Suci, yang kebetulan juga sebagai pembina di Yayasan Olah Batin Indonesia Palembang. Jadi para sahabat, kalau ada yang mungkin tertarik dengan ilmu karomah, mungkin bisa hubungin Yobi ya, yayasan. Kebetulan yang di depan kita ini adalah pembinanya langsung, di Sumaji. Berapa Ki? Kontak person ini? Mau langsung dipublikasikan apa gimana nih? Apa nanti ditulis saja di kolom? Oke. Baiklah sahabat, jadi itu aja untuk edukasi kita hari ini tentang ilmu laduni karomah. Mungkin insya Allah next kita akan bahas lagi tentang keilmuan yang pernah dibahas di masyarakat yang katanya ilmu itu bohong, ilmu itu bilang. Nanti kita akan buktikan lagi. Tapi ingat, pembuktian itu bukannya bisa dipertontonkan kayak itu, bukan. Karomah itu datang dengan sendirinya, jadi dirasakan dan dialami, bukan dibukti-buktiin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.